Nah, jadi itu suara kemasukan ya? Masuk, Kak. Oke. Salah satu cara gitu ya untuk melaporkan persediaan perusahaan di laporan keuangan itu kan di web sebelumnya itu kan menggunakan metode cost ya untuk melaporkan persediaannya. Nah, namun ada alternatif perusahaan itu bisa menggunakan penilaian persediaannya untuk dilaporkan di laporan keuangan, yaitu menggunakan lower of cost or net realizable value atau LCNRV. Jadi LCNRV itu mana sih yang lebih rendah daripada cost atau net realizable value kayak gitu. Nah, ini berdasarkan PSAK 14, persediaan harus disajikan sebesar nilai terendah antara cost atau biaya perolehan yang tadi aku jelasin dan nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nah, biar lebih apa ya? Lebih gampangnya ya. Jadi LCNRV itu kayak apa ya? Situasi atau keadaan di mana suatu perusahaan itu tidak menggunakan prinsip cost-nya dalam melaporkan persediaannya, tetapi dia itu menggunakan harga yang lebih rendah. Jadi misalnya di masa depan gitu ya, harga dari suatu persediaan itu ternyata itu nilainya lebih rendah daripada biaya perolehannya. Nah, jadi si perusahaan itu menggunakan nilai yang di masa depan itu yang lebih rendah dari biaya perolehan. Terus aku kasih contoh deh. Jadi gini, misalnya ya harga persediaan awal di perusahaan itu adalah 10 juta. Jadi cost-nya atau biaya perolehannya itu 10 juta. Kemudian tentunya kita sebagai penjual, kalau misalnya mau menjual kembali kan mau menghasilkan laba ya atau keuntungan. Itu misalnya mau jual 15 juta gitu. Nah, tetapi ada perubahan drastis karena misalnya ada perubahan selera masyarakat gitu ya atau selera konsumen yang menyebabkan persediaan itu ternyata hanya laku 8 juta. Jadi 8 juta itu di bawah dari harga perolehannya. Nah, situasi itu biasanya perusahaan akan menerapkan LCNRV itu tadi sebesar 8 juta atau yang paling rendah untuk mencatat biaya persediaannya kayak gitu. Terus kemudian sebentar, ada yang masuk. Oke. Kemudian di sini ada nilai realisasi bersih, itu adalah nilai bersih yang diharapkan akan direalisasi dari penjual persediaan dalam kegiatan usaha normal. Nah, untuk rumus perhitungannya yaitu harga penjualan dikurangi sama estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk penjualan. Nah, ini ada ilustrasi contohnya. Jadi misalnya di sini ada PT ABC itu memiliki persediaan barang dengan nilai biaya persediaan sebesar 20 juta, harga jualnya 21 juta, kemudian ada penyelesaian barang dalam proses itu ada biaya untuk penyelesaian 1 juta dan biaya penjualan 3 juta. Nah, hitunglah nilai realisasi bersih dari transaksi ini. Jadi caranya adalah di sini ada harga jualnya ya sebesar 21 juta dikurangi sama estimasi penyelesaian 1 juta dan estimasi penjualan 3 juta. Ketemu hasil nilai realisasi bersihnya adalah 17 juta. Kemudian kan di awal udah diketahui ya untuk biaya persediaannya adalah 20 juta. Jadi uh, antara biaya persediaan dan nilai realisasi bersih itu dibandingin. Ternyata di sini muncul adanya kerugian penurunan nilai. Karena nilai realisasi bersihnya lebih rendah daripada biaya persediaan. Nah, dampaknya itu apa sih gitu ya?
Jadi dampaknya itu kalau misalnya ada kerugian penurunan nilai, itu akan berdampak pada laporan laba rugi. Maka laba perusahaan itu akan lebih kecil atau berkurang. Kemudian untuk persediaannya, ntar ngefeknya itu di laporan posisi keuangan. Gitu. Yang dicatat adalah nilai realisasi bersihnya atau yang paling rendah itu. Nah, di sini juga ada kondisi terkait adanya penurunan nilai persediaan, itu juga bisa terjadi ya, apabila persediaan itu mengalami kerusakan atau keusangan atau emang mengalami penurunan harga jual. Nah, terus bentar. Nah, di sini ada ilustrasi penerapan LCNRV ya. Jadi ini kalau misalnya perusahaan itu menerapkan LCNRV berdasarkan ada individual, kemudian kelompok, dan secara total. Nah, di sini, kelihatan ya, bentar aku, ini deh. Nah, di sini kalau misalnya menggunakan pos individual ya, itu dibandingin per itemnya antara biaya dan NRV-nya. Di sini juga udah diketahui ya, NRV-nya udah dihitung berapa. Jadi ini tinggal dibandingin aja. Misalnya di sini pakaian wanita 450.000, kemudian NRV-nya 520.000, maka LC NRV-nya ini yang dipakai adalah yang paling rendah, yaitu 450.000. Ini berlaku ke bawah juga kayak gitu. Ini juga ada pakaian pria, itu di sini biayanya 320.000, NFV-nya 380.000. Jadi yang digunakan adalah yang 320.000 kayak gitu. Nah, kalau misalnya LC NRV yang menggunakan yang kelompok, itu kita lihat dari di sini total kelompok dari jenis pakaian. Misalnya pakaian, sini pakaian muslim dan perlengkapan ibadah gitu ya. Jadi untuk total pakaian muslim ternyata biayanya itu kalau setelah ditotal itu muncul 1.120.000.000, sedangkan yang NFV-nya itu 1.215.000.000. Berarti kan yang paling rendah adalah yang biaya. Makanya untuk LC NFV yang kelompok di sini kita ambil yang paling rendah, yaitu 1.120.000.000. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah total persediaan gitu ya. Jadi kalau total persediaan itu semua barangnya yang ditotal. Ntar kita cari yang terendah. Ternyata diketahui kalau misalnya yang terendah adalah yang biaya juga, yaitu sebesar 2.115.000.000. Jadi di LCNRV-nya adalah 2.115.000.000 gitu. Nah, untuk penggunaan metode LCNRV itu juga harus perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk HPP dan nilai persediaannya. Dan di sini ada dua metode ya, ada harga pokok penjualan dan kerugian. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan metode HPP gitu. Jadi di sini ada contohnya, ada PT DEF itu mencatat HPP-nya 105 juta, kemudian ada saldo akhir dari persediaannya itu 85 juta, ini menggunakan metode arus biaya, dan nilai saldo akhir kalau menggunakan metode NRV adalah 73 juta. Nah, di sini kan berarti ada perbedaan ya antara yang metode yang saldo akhir menggunakan metode biaya dan NRV-nya. Di sini ada muncul selisih, yaitu 85 juta kurang 73 juta adalah 12 juta. Makanya kita sebagai perusahaan harus menyesuaikan untuk persediaannya, yaitu jurnalnya kalau misalnya menggunakan metode HPP adalah HPP pada persediaan, karena kan kita harusnya menggunakan metode yang NRV.
Sedangkan kita awalnya itu mencatat yang 85 juta ini yang menggunakan metode arus biaya. Makanya persediaan harus kita turunkan atau kita kurangi biar hasilnya 73 juta. Makanya di sini persediaannya ada di kredit sebesar 12 juta gitu. Kemudian nah di sini jika menggunakan metode HPP, tahapan selanjutnya adalah penyesuaian pada nilai HPP untuk laporan laba rugi. Jadi HPP awalnya itu kan tadi sebesar 105 juta, kemudian penyesuaiannya tadi 12 juta, bertambah ya. Jadi HPP setelah penyesuaian adalah 117 juta. Nah di sini dapat kita ketahui kalau misalnya HPP-nya kan berarti mengalami peningkatan ya. Jadi kalau misalnya HPP meningkat, maka laba perusahaan akan turun. Kemudian di sini ada metode yang kedua, yaitu metode kerugian. Jadi sebenarnya sama ya untuk caranya, tetapi yang beda adalah cuma di jurnalnya. Kalau misalnya pakai metode kerugian, itu muncul adanya akun baru, yaitu akun kerugian penurunan nilai. Jadi jurnal sama ya, jadi kerugian penurunan nilai pada persediaan sebesar 12 juta. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan di awal udah melakukan pencadangan gitu ya. Kalau teman-teman ingat materi piutang kan ada yang CKP itu ya, cadangan kerugian piutang. Nah, di persediaan ini konsepnya juga gitu. Jadi di awal itu perusahaan mencadangkan. Makanya di sini untuk jurnalnya itu nggak langsung ke persediaan, tetapi jurnalnya adalah kerugian penurunan nilai pada penyisihan penurunan nilai persediaan pada NRV sebesar 12 juta. Jadi kalau misalnya yang metode kerugian ini dampaknya itu ke laporan posisi keuangan aja, karena dia itu tidak ada pengaruhnya ke HPP. Di sini kan HPP nggak ngaruh ya, beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi menggunakan metode HPP, dampaknya ke laporan laba rugi, sedangkan kalau metode kerugian itu cuma ke laporan posisi keuangan, di mana nanti untuk penyisian penurunan nilai ini itu sifatnya mengurangi dari persediaan. Gitu. Jadi di sini ada persediaan 85 juta, kemudian di sini ada penyisian, ini sifatnya mengurangi ya. Jadi untuk persediaan NRV-nya adalah 73 juta setelah dikurangi sama yang penyesuaian tadi. Gitu. Kemudian di sini ada dasar penilaian. Nah, sebenarnya untuk net realizable value ini ada dua situasi ya, di mana NRV ini digunakan. Yang pertama itu agricultural inventory. Ini tuh kayak kayak aset pertanian, kemudian peternakan, perkebunan, itu merupakan agricultural inventory dan commodity broker traders. Ini tuh komoditas yang dipegang broker itu tuh ini kalau misalnya kayak jual beli surat berharga. Nah, karena kan kalau misalnya jual beli surat berharga kan juga fluktuatif ya nilainya, makanya perusahaan itu lebih cenderung menggunakan NRV untuk mencatat nilai persediaannya. Nah ini ya, persediaan agrikultur. Oke, lanjut ke di sini juga ada mengenai relatif standalone sales value. Jadi penilaian persediaan pada kasus khusus ketika perusahaan itu memiliki barang biaya produksinya itu berkelompok atau lamsam, tapi masing-masing produk itu memiliki kualitas yang berbeda-beda, sehingga harus dilakukan perhitungan yang lebih detail. Nah, biasanya itu harus menerapkan joint produk. Jadi kalau misalnya
perusahaan yang mengalami hal tersebut itu adalah perusahaan yang menerapkan joint product pada persediaannya. Makanya harus kita pisah-pisah gitu ya, biar tahu biaya per unitnya tiap produk. Misalnya ini ada contohnya, nanti kita langsung bahas ke latihan soal aja ya. Oke, mungkin itu aja ya penjelasan singkat dari aku. Kita lanjut ke membahas latihan soal, yaitu tugas 7 ya, asistensi. Ada E9.9 minggu depan. Misalnya kan ini ya sebenarnya udah masuk ke aset tetap 2 ya. Nah, tapi kalau emang di materi aset tetap 1 masih ada yang ditanyakan, mungkin bisa tanya ke Bu Hera gitu untuk materi yang mungkin belum dibahas atau yang sekiranya bingung. Oke, kita masuk ke materi PPE, yaitu Property, Plant, and Equipment. Oke, sebelumnya karena kita harus harus mengetahui definisi dari PPE terlebih dahulu. Jadi PPE ini adalah properti, kemudian peralatan dan bangunan. Itu adalah aset berwujud gitu ya, yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau untuk kegiatan operasional dari perusahaan. Nah, PPE ini itu tuh nggak dijual kembali ya. Jadi dia itu nggak dijual kembali dan dia itu rata-rata umurnya itu jangka panjang dan mengalami penyusutan dan aset itu berwujud atau memiliki bentuk fisik. Contoh dari PPE itu kayak tanah, ada bangunan, dan peralatan. Nah, akuisisi PPE. Jadi, akuisisi PPE itu adalah suatu aset tetap yang memenuhi klasifikasi. Itu untuk diakui sebagai aset, itu diukurnya sebesar biaya perolehannya. Tetapi biaya perolehan itu nggak hanya didapatkan dari harga belinya aja, tapi ada biaya-biaya biaya lain yang diperlukan agar aset tersebut bisa siap digunakan, kayak gitu. Jadi di sini ada meliputi ada harga beli, kemudian ada biaya yang diatribusikan secara langsung, ada estimasi awal biaya pembongkaran atau pemindahan aset tetap. Gitu. Nah, untuk biaya yang diatribusikan secara langsung, ini ada biaya imbalan, ada biaya persiapan lahan, ada penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset, dan komisi profesional. Nah, kalau misalnya kayak biaya pengenalan produk, biaya pembukaan fasilitas baru, kemudian biaya administrasi, ini tuh bukan biaya perolehan. Jadi kalau misalnya ada biaya-biaya seperti ini, itu masuknya ke akun beban. Beda sama yang sebelumnya. Kalau misalnya ada biaya-biaya ini, itu masuknya itu ke akun aset tersebut. Ya, kayak gitu. Ntar ada contohnya. Ini kan masih aset tetap yang secara umum ya. Nah, ini langsung aja. Akuisisi PPE, kalau ini adalah biaya perolehan untuk tanah. Jadi untuk biaya perolehan tanah itu seluruh pengeluaran untuk memperoleh tanah, mulai dari mengakuisisi sampai siap digunakan. Nah, di sini dari harga pembelian, kemudian ada biaya hipotek atau hak gadai, kemudian ada biaya mendapatkan tanah. Biaya mendapatkan tanah ini mungkin bisa untuk biaya akta gitu ya, akta tanah. Kemudian ada biaya penutupan dan biaya perbaikan lahan. Nah, biaya-biaya ini ketika nanti ditambah itu akan menambah dari aset tanah. Jadi bukan muncul akun baru, bukan kayak beban biaya penutupan atau beban biaya mendapatkan tanah itu enggak. Jadi ntar masuknya itu ke akun tanah. Jadi akun tanah ini nanti harga pembelian ditambahkan biaya-biaya ini sampai tanah itu siap digunakan.
Nah, ini misalnya ada contoh ya, ada Lippo Karawaci itu membeli rumah sakit, membeli bangunan gitu ya, untuk membangun apartemen gitu di sini contohnya. Jadi kan Lippo ini harus membongkar bangunan rumah sakit ini untuk membangun apartemen. Nah, maka harga perolehan tanah itu terdiri dari harga beli tanahnya dan biaya pembongkaran bangunan atau biaya pembongkaran ini di sini contohnya rumah sakit. Setelah dikurangi dengan nilai sisa bangunan. Karena kan kalau misalnya barang itu atau bangunan dibongkar, biasanya kan ada kayak bongkah-bongkahan gitu ya. Mungkin ada kayak besi tua atau pasir mungkin bisa dijual gitu ya. Makanya di sini harus dikurangi dulu sama nilai sisa bangunan yang bisa dijual itu. Nah, kalau misalnya biaya terkait pembuatan trotoar, biaya pembuatan selokan, biaya pembuatan pagar, biaya pemasangan lampu jalan, ini bukan termasuk biaya perolehan tanah, tetapi ini masuknya tuh ke biaya pengembangan tanah. Karena misalnya ini ya, untuk pagar dan semuanya ini ada umur ekonomisnya ya. Jadi itu masuknya ke biaya pengembangan tanah. Karena kan pagar ini biasanya umur ekonomisnya kayak 7 tahun gitu ya. Mungkin kalau udah 7 tahun pagar itu udah roboh gitu, harus dibangun lagi. Nah, itu kan berarti ada umur ekonomisnya. Itu masuk ke biaya pengembangan tanah. Oke, mungkin aku oh ya ini sampai ini deh. Peralatan ini juga ini gedung, kemudian ini peralatan. Ini sama ya konsepnya sebenarnya. Jadi intinya biaya perolehan peralatan itu dikeluarkan untuk memperoleh peralatan sampai siap digunakan. Termasuk di sini ada harga pembelian, kemudian ada biaya pemasangan atau instalasi, ada biaya pengiriman, ada biaya pengujian, ada asuransi dalam perjalanan. Nah, asuransi ini ntar juga asuransi, biaya kirim, biaya pengujian ini juga masuk ke nilai dari peralatan itu. Jadi bukan terpisah akunnya. Jadi bukan kayak beban asuransi itu bukan. Jadi masuknya ke akun peralatan. Gitu. Oke, mungkin dari aku penjelasannya itu aja karena kayaknya untuk yang bawah-bawah ternyata yang kapitalisasi juga belum ya. Jadi aku nggak bisa jelasin dulu. Mungkin bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu. Oke, kita langsung bahas aja ya ke soalnya.